Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istiqamati darsina wa li manfaati ulumina wa li barakati arzakina wa an'amina, listijabati du'aina wa li qabuli niyatina wa li qada'i hajatina wa li tanfidi masailina ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafus salih wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da tahiyah para jamaah rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita tentang etika pencari ilmu pada dirinya. Dalam pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas dua etika pencari ilmu pada dirinya. Yang pertama, membersihkan kotoran hati. Kemudian yang kedua, tidak mencari ilmu tapi mengandai-andai seandainya, andai-andainya yang besar, tidak melakukan sesuatu tetapi menunda dan berandai-andai. Fa inna kulla sa'atin, karena sesungguhnya setiap waktu, tamurru min umrihi, akan berlalu dari umurnya, la badalalah, tidak ada penggantinya, wala iwadu anha, dan tidak bisa ditukar dengan yang lain. Jadi waktu yang telah berlalu pada umur kita ini tidak bisa kita kembali lagi, kita putar kembali, kita minta. Jika waktu itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu itu akan sia-sia. Nah, ini kaitannya dengan umur. Ketika umur kita tidak dimanfaatkan dengan baik, maka umur itu akan berjalan dengan sia-sia. Wa ayyaqta'a ma qadara alaihi minal ala'i syaghilah. Pencari ilmu harus bisa menghilangkan apa saja yang membebaninya dari urusan-urusan lain yang merepotkan. Jadi tugasnya ya mencari ilmu. Makanya para wali santri, para orang tua itu inginnya anak konsentrasi mencari ilmu, seluruh biaya dicukupi oleh orang tuanya. Tapi ternyata kadang-kadang justru malah banyak santri yang berhasil ketika dia belajar ilmu dan mencari sendiri penghidupannya.
Malah biasanya kalau santri-santri yang tercukupi itu lebih banyak foya-foyanya daripada belajarnya. Merasa tidak serius. Jadi kalau di pondok itu tidak lama berdekatan dengan buku pelajarannya, tapi justru malah lama berada di kantin. Ini tergolong sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang membebani dari urusan-urusan lain. Wal awaikil mani'ah, perkara-perkara yang bisa menghalangi antama mitolabi, dari sempurnanya mencari ilmu. Jadi apa yang membebani mencari ilmu dihilangkan. Tidak usah memikirkan sesuatu. Kita banyak kisah-kisah dari para ulama-ulama besar, bahkan kadang-kadang sampai keluarganya punya hajat saja itu tidak dikabari anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya tidak terpecah konsentrasinya. Bahkan ada pengalaman dari salah satu teman saya, pernah bercerita ketika dia mendengar neneknya meninggal, kemudian ia meminta izin kepada gurunya untuk pulang karena neneknya meninggal. Lantas ditanya sama gurunya, apa kalau kamu pulang terus nenekmu hidup lagi? Ya enggak Pak Yai, tapi saya ingin mendoakan nenek saya. Kalau cuma ingin mendoakan kan enggak perlu pulang. Ini termasuk sesuatu yang bisa mengganggu. Maka sebaiknya bagi para wali santri, ya, bagi para orang tua, ketika ada permasalahan apapun, itu jangan sampai anaknya yang sedang mencari ilmu ini diberitahu, karena akan mengganggu konsentrasinya. Wa badlil ijtihadi, dan bersungguh-sungguh, wa quwwatil jiddi, serta berkomitmen kuat, fit tahsili, agar berhasil dalam menuntut ilmu. Fa innaha qawati'u tariqit ta'allum, karena hal-hal yang demikian itu bisa menjadi penghalang, bisa menjadi pemutus jalan mencari ilmu. Jadi ini yang ketiga yang diterangkan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena kalau kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, akan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Tetapi apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka akan banyak waktu yang tersia-siakan sehingga kita tidak mendapatkan ilmu apapun. Bisa diukur kok outputnya. Misalkan ada santri yang sama-sama mondok 3 tahun misalkan, itu saya yakin hasilnya tidak akan sama. Hasilnya tidak akan sama. Waktu tempuhnya sama, 3 tahun, tapi hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena salah satunya pintar memanfaatkan waktu, dan salah satunya tidak menghargai waktu. Kemudian etika pencari ilmu yang keempat adalah menerima keadaan dan kondisi apa adanya. Jadi jangan menuntut kondisi yang
melebihi dari apa yang didapatkannya, menuntut orang tuanya, menuntut teman-temannya agar melakukan hal yang lebih kepada dirinya. Jadi etika yang keempat ini kalau dalam istilah agama disebut dengan qanaah, menerima keadaan dan kondisi yang ada. Hadratus Syekh menyampaikan warabi'u, etika pencari ilmu pada dirinya yang keempat, ayyaqna'ah, yakni pencari ilmu harus qanaah minal kuti, baik dari sisi makanan, wal libasi, atau juga dalam sisi pakaian, bima tayassaro, dengan apa yang mudah ia dapat. Rata-rata orang-orang yang berhasil adalah orang yang mau menahan hawa nafsunya. Bahkan kalau dalam istilah pondok pesantren disebut dengan tirakat atau riyadhah. Jadi tidak mengumbar makan, juga tidak bermewah-mewahan dalam pakaian, seadanya. Justru kalau perlu bekal yang telah diberikan orang tua ini ditabung, ada sisa. Fabisobri ala adnal aisi yanalu sa'atal ilmi, dengan bersabar ala adnal aisi, dalam kehidupan yang di bawah standar, yang sederhana tadi bahasa saya, yanalu sa'atal ilmi, hal tersebut bisa mengantarkan seseorang mendapatkan luasnya ilmu. Jadi dengan riyadhah, dengan tirakat, ya, mungkin kita bisa beli pakaian yang bermerek, tapi kita pakai pakaian yang seadanya, misalkan begitu. Kan yang penting bisa mengganjal perut. Wajam asam lil qalbi mim mutafarriqatil amali, dan ternyata dengan qanaah ini bisa mengumpulkan tercerai berainya hati akibat terlalu banyak angan-angan. Jadi orang yang justru malah serba kecukupan itu angan-angannya terlalu panjang. Jadi ketika di pondok pakai arloji, ya pakai jam tangannya kalau kalah mewah dengan temannya dia nggak terima. Jadi akan tersibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga waktunya akan sia-sia, pikirannya pun juga akan sia-sia. Wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikam, dan demi memancarnya sumber-sumber hikmah di dalam hati. Jadi dengan qanaah, dengan menerima apa adanya, dengan hidup di bawah standar, ya, dengan kesederhanaan, dengan tirakat, dengan riyadhah, itu bisa memunculkan, memancarnya sumber-sumber hikmah. Contoh misalkan, ada seorang santri, ada seorang pelajar yang ketika dia mengalami kesulitan, dia akan bertanya pada orang lain. Tapi juga ada pelajar yang ketika terjadi kesulitan justru malah dia membiarkannya. Wis babah, gak ngurus, misalkan gitu. Wis biarkanlah. Kira-kira yang lebih berhasil yang mana? Pasti yang mau bertanya kepada orang lain. Tapi ada sosok yang ketiga, yaitu ketika dia menghadapi satu permasalahan, ketika dia memiliki satu pertanyaan, dia akan berusaha untuk menggali sendiri,
untuk mencari jawaban sendiri. Ini golongan orang yang ketiga. Mana kira-kira yang lebih cepat berhasilnya? Pasti yang terakhir. Jadi karakter seseorang itu ada tiga ketika menghadapi satu problem. Yang pertama membiarkan karena itu dianggap beban. Yang kedua meminta tolong orang lain. Dan yang ketiga adalah yang berusaha untuk menggali sendiri. Dan ini salah satu dari komitmen saya dulu waktu berada di pondok itu, ketika saya punya pertanyaan atas satu pelajaran, saya akan berusaha untuk mencari sendiri. Ketika sudah pada waktunya, misalkan deadline, ya, sudah waktunya mendekati berakhir, nah disitulah ketika saya sudah tidak mampu untuk menggali sendiri, baru kemudian saya bertanya kepada orang lain. Ini salah satu yang harus kita lakukan. Dan bahkan pencari ilmu yang paling baik itu adalah pencari ilmu yang bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya. Misal membaca satu kalimat, misalkan tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, misalkan, yang keempat puasa, kelima haji. Setelah membaca kalimat seperti itu, dimunculkan pertanyaan pada dirinya. Apa syahadat itu? Bagaimana syahadat itu? Dari dua pertanyaan apa dan bagaimana ini kemudian digali, dicari sendiri, maka akan membuatnya menjadi lebih tahu, lebih mendalam daripada temannya yang lain. Jadi dimunculkan pertanyaan sendiri, kemudian digali sendiri. Ketika menggali tidak mampu, baru kemudian bertanya kepada orang lain. Qala Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i pernah berkata, la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi. Tidak akan bisa berhasil yang belajar ilmu bi'izzatin nafsi, dengan mulianya diri. Ada istilah di pondok itu namanya kemegus. Kemegus, yang kaya pengen dimuliakan karena kayanya, yang memiliki pangkat pengen dimuliakan karena pangkat, kiai pengen dimuliakan karena keturunannya. Imam Syafi'i menyatakan orang-orang yang ingin dimuliakan pada saat mencari ilmu tidak akan pernah berhasil. Bahkan pernah ada suatu cerita, Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, yang pada saat bertemu dengan sang sultan, ya, di istananya, kemudian sang sultan mengatakan kepada Imam Malik, setelah keperluannya selesai, sang sultan berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, janganlah pulang dulu, tunggu sebentar, karena keluargaku ingin mengaji kepadamu. Apa jawaban Imam Malik? Kalau orang yang belajar ingin berhasil, datangi orang yang berilmu, bukan malah orang yang berilmunya disuruh mendatangi kepada muridnya. Ini jawaban Imam Malik kepada sang sultan. Secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa semulia apapun kedudukan seseorang, ketika mencari ilmu, dia harus merasakan sulit dan pahitnya mencari ilmu. Seperti yang kemarin pernah dinyatakan, Imam Syafi'i juga menyatakan, orang yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, maka ia akan merasakan
pahitnya kehidupan seumur hidup. Asy-Syafi'i juga melanjutkan wasa'atil ma'isyah, dan tidak akan bisa berhasil orang yang mencari ilmu dengan lapangnya ekonomi, lapangnya kehidupan. Makanya kalau seandainya kita jadi orang tua nanti, kita punya anak, itu jangan terlalu diumbar, jangan terlalu istilahnya dimanjakan dengan kiriman-kiriman yang berlebih, karena itu justru membuat dia tidak menjadi berhasil. Tetapi kalau memang itu hal-hal yang sifatnya kebutuhan pokok, ya orang tua harus mencukupinya. Jadi misalkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok untuk pembayaran syariah, itu hal-hal yang pokok. Terus kemudian dihitung kebutuhan makan dalam 1 bulan berapa, jangan dikasih lebih. Kalau misalkan dia merasa kurang, ya kita tinggal menjawab saja, loh kenapa kok bisa kurang? Berarti harus ditunggu waktunya. Jangan lantas kemudian dimanjakan dengan kehidupan-kehidupan yang mengenakan. Ini Imam Syafi'i ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Cari ilmu bi'izzatin nafsi, ingin dirinya dimuliakan, wasa'atil ma'isyati, mudah-mudahan yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Dan insya Allah untuk etika yang kelima sampai ke-10 kita akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.